Oke, shalom semua Home for Generation. Jujur gue mau bilang gue kangen banget sama kalian semua. Udah berapa minggu kita nggak ibadah ya? 3 minggu. 3 minggu, 4 minggu sih? 3 kayaknya, 4 ya? 4 sama minggu ini kali ya, sama hari ini gitu. Gue syuting hari ini hari Sabtu. Nah teman-teman, gue kangen banget, gue kepengen banget ketemu sama kalian lagi, sama semua deh pokoknya Home for Generation. Pengen praise and worship bareng lagi dengan kalian. Banyak deh kegiatan yang pengen gue lakuin. Gue nggak tahu nih, abis corona mungkin kegiatan bakal padat banget nih kayaknya ya. Karena kita bakal sering-sering main terus nih, karena saking kangennya sama kalian. Ya mudah-mudahan kalian kangen ya sama kakak-kakak di HFG ya. Oke, ya teman-teman, gue hari ini akan sedikit sharing tentang datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Apa sih maksudnya? Kenapa gue mesti datang ke Tuhan? Karena orang-orang sekarang esensinya adalah berpikirnya kalau lo hidup bener, kalau lo hidup intim, lo enak banget datang ke Tuhan ya. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya nggak bener, kayaknya rasanya susah banget datang ke Tuhan. Nah, hal ini nih yang salah banget di kita. Terlebih dalam keadaan kayak corona sekarang ini ya. Kayak contoh mungkin, gimana dengan teman-teman lo atau teman-teman gue sendiri nih yang kena positif? Apakah nggak keintimidasi, mikirnya nggak yang Tuhan kenapa sih kok gue kena gitu? Mau datang ke Tuhan juga rasanya imannya kayak udah ya gue ngomong sih gue sembuh, tapi rasanya kan pasti tertekan. Kenapa sih gue pelayanan, kenapa sih gue kayak gini, tapi kok bisa kena? Nah tapi yang sehat juga ketakutan. Gak beda sebenarnya. Yang sehat juga mikirnya, Tuhan jangan sampai gue kayak gini, jangan sampai gue kena, jangan sampai gue ketularan, gue kena virus. Loh, ini dua-duanya tuh hal yang ya sama-sama nyangkut di tengah. Ngerti nggak nyangkut di tengah? Mikirnya tuh ketakutan, sama yang satu lagi mikirnya gue sembuh apa enggak. Intinya, lu gak datang ke Tuhan. Nah intinya, lu cuma pengen Tuhan menjadikan hidup lu, menjadikan mujizat di hidup lu. Nah, poinnya kenapa bisa kita berpikir kok yang bagus, yang intim, yang keren, PPW-nya, terus ke gereja setiap minggu, nangis, itu artinya gampang ke Tuhan. Terus sedangkan yang merokok, yang gak bener, yang hatinya hancur, yang keluarganya rusak, ya artinya jadi susah datang ke Tuhan. Loh, esensinya bukan di situ. Esensinya adalah semuanya disayang Tuhan dan semuanya datang ke Tuhan. Bukan bicara persyaratan, enggak. Bukan karena lu bagus, jadi Tuhan mau terima lu, enggak. Bukan karena lu jelek, bukan karena lu buruk, jadi Tuhan nggak mau terima lu. Itu nggak pernah ada sedikit pun kayak gitu. Nah, hari-hari ini gue kepengen banget ajak kalian semua supaya datang ke Tuhan. Gue yakin gini, datang ke Tuhan, pujian penyembahan, mungkin sekarang lagi beda rasanya seperti kalian di gereja. Gue nggak tahu mungkin ini dirasain oleh banyak orang atau enggak. Tapi gue ngerasain hal ini di sekitar gue lagi terjadi. PPW-nya lagi nggak sedip, nggak se-powerful ketika lo di gereja. Ketika kita lagi dalam komunitas gitu. Coba kenapa bisa terjadi? Kenapa? Karena ya tadi nyangkut di tengah. Nah gue pengen ajak kalian sesimpel datang ke Tuhan. Dengan keadaan apapun kalian datang ke Tuhan. Jadi jangan pernah mikirin sedikit pun kondisi lo lagi buruk, lagi takut, lagi nggak punya iman. Katanya mungkin menurut kalian, kok gue nggak punya iman sih, gue takut banget keluar rumah dan segalanya. Seakan-akan kita nggak punya iman. Tapi poinnya, datang ke Tuhan. Di rumah lo bisa kangen sama Tuhan. Di kantor yang masih kerja nih sekarang, yang disuruh masuk, lo bisa kangen sama Tuhan. Lagi di manapun kalian berada deh, lagi dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, simple, datang ke Tuhan. Lakuin aja. Nah, masalahnya gini, yang terakhir yang gue mau kasih tahu, kenapa sih ada batasan-batasan itu? Karena batasan itu diciptain oleh manusia. Contoh. Kalau lu baca Alkitab 10 pasal, yang ini tidak baca Alkitab 10 pasal. Kalau manusia pikir, di matanya manusia, yang layak datang ke Tuhan adalah yang 10 pasal. Bener gak? Tapi yang nggak baca 10 pasal, seolah-olah kita berpikir nih, ini orang kok nggak ke Tuhan sih, kok nggak baca Alkitab sih? Ya, itu penilaian yang diciptakan oleh manusia. Kok dia sakit sih? Kok dia ini bisa sehat sih? Penilaian yang diciptakan oleh manusia. Padahal sedikit pun nggak ada urusannya dengan itu.
sedikit pun tidak ada pengaruhnya apapun. Sesimpel balik lagi ya, lu datang ke Tuhan. Udah, datang aja dengan kondisi kayak apapun lu. Lagi gak punya iman sekalipun, ya datang. Oke, lu punya list yang hatinya hancur. Lu datang ke Tuhan. Supaya apa? Supaya hancur ya dibenerin. Lu yang hidupnya buruk, datang ke Tuhan. Supaya hidup lu jadi benar. Lu ketika hidup lu yang keluarga lu yang lagi hancur-hancuran, lu datang ke Tuhan dan keluarga lu dibenerin Tuhan. Jadi bukan berarti yang bagus datang ke Tuhan, terus yang udah baca Alkitab datang ke Tuhan. Dan terlebih, ini yang paling ngeri adalah ketika lu bilang yang intim yang datang ke Tuhan. Wah, itu salah banget. Siapa yang nilai lu intim? Pasti kan cuma cara berpikir manusianya aja. Dengan lu baca 50 pasal sehari, akhirnya lu bisa nilai lu intim. Dengan lu baca cuma baca 5 pasal, jadi gak terlalu intim seperti yang 50 pasal. Loh, itu penilaian siapa? Penilaiannya manusia. Nah, sekarang yang mau gue bagiin ke kalian, ayo lagi di rumah atau yang masih kerja dan kondisi tekanan kayak gini nih di Indonesia yang serius banget. Gue anggap ini adalah hal yang serius. Bukan berarti gue takut, bukan berarti gue juga terlalu mikirin banget, enggak. Gue cuma bilang ini serius. Kalau lu main-main, lu disuruh stay at home, tapi lu malah pergi-pergi, nongkrong, jalan-jalan, ya lu gak berhikmat. Dan gue serius, jangan lakukan itu. Kalau bisa di rumah, lu lakukan di rumah. Apapun itu. Kalau lu gak penting-penting banget pergi, lu di rumah, karena lu berhikmat. Jadi kalau lu selengean, lu anggap remeh, terus lu keluar dan lu nongkrong, terus tiba-tiba lu kena, ya lu gak berhikmat. Intinya, hari-hari ini adalah keadaan yang serius banget. Jadi teman-teman, sesimpel jangan tinggalin momen kalian dengan Tuhan. Dalam kondisi kayak gini pun, gue gak tahu, mungkin sebulan lagi, mungkin 2 bulan lagi, tapi ingat, jangan hilangin momen datang ke hadirat Tuhan. Nah, yang tadi gue kasih list tuh, yang hati hancur, yang hidup buruk, yang orang tua keluarga berantakan, lu datang semua ke Tuhan supaya Tuhan benerin. Nah, balik lagi, yang sakit datang ke Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan nyembuhin kalian. Semua itu esensinya balik lagi, lu datang ke Tuhan buat Tuhan benerin hidup lu. Bukan gini, lu datang ke Tuhan buat Tuhan puji-puji lu karena lu udah buat yang bagus. Bukan datang ke Tuhan karena lu pengen kayak, nih Tuhan, gue udah baca lo 20 pasal sehari. Nih Tuhan, gue udah baca Alkitab. Gue kalau PPW di gereja dahsyat banget. Gue kalau pelayanan itu udah berkali-kali gue dipakai terus. Wah, lu ngomong seakan-akan datang ke Tuhan minta dikasih apresiasi. No. Datang ke Tuhan bener-bener kayak lu pengen datang ke Tuhan. Jangan hilangin momen itu saat-saat kayak gini. Dan ingat, datang dalam ketakutannya kalian. Dan ingat, datang dalam kekhawatirannya kalian. Lu gak salah kalau lu takut, lu khawatir, lu terlalu mikirin hal-hal yang sekarang sedang terjadi. Gak salah. Sesimpel yang gue mau kasih tahu, apa? Datang ke Tuhan. Oke, teman-teman, di video kali ini gue pengen sebentaran aja, gue pengen ajak kalian nyanyi, nyembah Tuhan. Boleh nggak? Kalau boleh, kalian siapin dulu yuk diri kalian. Mungkin yang nonton di handphone boleh ditaruh dulu. Mungkin yang lagi nonton di laptop juga, ya siap-siapin diri kalian. Gue pengen cuma 3 menit sampai 5 menit ini nyanyi bareng kalian, nyembah bareng kalian. Boleh nggak? Gue udah kangen banget lakuin ini bersama kalian. Oke? Siap-siap, gue kasih waktu beberapa saat buat kalian siap-siap. Yuk, silakan lakukan. Oke, kalau udah semua, sekarang semua fokus. Gue pengen ajak kalian nyembah yang berkualitas dalam 3 menit sampai 5 menit ini. Please, nonton dengan baik, tutup mata kalian, sembah Tuhan hari ini. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you,
in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lagi yuk katakan sama-sama. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lagi yuk katakan, lagi yuk katakan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lagi. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yuk semuanya ambil waktu sembah Tuhan. Ambil waktu sembah Tuhan. Ambil waktu sembah Tuhan hari ini. Tutup mata kalian. Datang ke Tuhan hari ini. Datang ke hadirat Tuhan apapun kondisinya kalian saat ini. Come on, Home for Generation, Home for Generation. Mari sembah Dia yuk hari ini yuk. Datang saat ini datang ke Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan kami kangen banget puji sembah Tuhan. Bilang sama Tuhan, kami kangen banget secara unity boleh sembah Tuhan bareng. Bilang sama Tuhan kerinduannya kalian. Bilang sama Tuhan kerinduannya kalian. Terima kasih, terima kasih. Naikkan ucapan syukur kalian yuk saat ini. Home for Generation, buat semua keadaan yang lagi kalian alami. Gak jadi ujian nasional, kalian udah belajar segiat itu, bimbel dan segalanya. Ayo, tantangan buat kalian. Bilang makasih Tuhan buat keadaan ini. Apapun yang terjadi. Buat saudara kalian yang sedang sakit saat ini, ayo ucapin syukur kalian dan doa supaya mereka boleh disembuhkan Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ayo nyanyi lagu ini yuk sekali lagi yuk sama-sama. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Ambil semenit ini teman-teman semua. Ambil waktu kalian dengan Tuhan. Dimanapun kalian berada saat ini, ambil waktu kalian dengan Tuhan. Tuhan thank you. Tuhan thank you. Tuhan biarin semua ini cepat berlalu ya Tuhan. Kalaupun memang Tuhan masih izinkan keadaan Indonesia saat ini seperti ini, Tuhan tolong kuatkan kami. Tuhan tolong sembuhkan yang sakit. Tuhan tolong tutup bungkus setiap kami ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Buat kami semua sehat sempurna di dalam nama Yesus. Biar kami jauh lepas dari virus corona yang ada Tuhan saat ini.
Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan begitu baik buat setiap kami. Dan yang terakhir teman-teman semua, semuanya boleh yuk angkat tangannya. Kita akan berdoa buat teman, saudara, atau semua yang terkena virus corona, yang sedang sakit juga, ataupun yang masih dalam taraf suspek, ODP ataupun PDP. Teman-teman angkat tangannya yuk saat ini yuk, dimanapun kalian berada. Kita berdoa sama-sama yuk buat mereka. Tuhan terima kasih buat semua kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa saat ini bersatu hati. Home for Generation mau naikkan doa kami ya Tuhan saat ini. Mau naikkan pengharapannya kami. Kami pengen ngandelin Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang terkena virus corona. Kami kepengen banget lihat angka kematian karena virus corona ini boleh stop di tempat ya Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang meninggal karena virus corona. Dan kami boleh berdoa supaya angka yang positif sudah stop saat ini Tuhan. Sudah tidak ada lagi ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan dengan pengharapan kami ya Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus pakai kami ya Tuhan. Pakai kami generasi mudamu di host ini, di Home for Generation ini, sebagai alat penyalur urapannya Tuhan. Urapan kesembuhannya Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini ya Tuhan. Biar tangan-tangan yang terangkat saat ini penuh kuasa. Punya kuasa untuk memberikan mujizat kesembuhan bagi siapapun. Punya kuasa yang dari Tuhan. Ketika kami berdoa, kami tumpang tangan, semuanya boleh terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Semua karena Tuhan. Semua untuk Tuhan. Dan kami mau terus menyenangkan hatinya Tuhan. Kami mau datang ke Tuhan. Kami gak mau ilangin momen kami bersama Tuhan. Kami mau terus duduk dalam hadirat Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Kami kangen banget Tuhan memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Semuanya sama-sama katakan amin.